Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah ke-6 Al-An'am ayat 82 sampai 90. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, walam yalbisu, dan tidak mereka mencampur adukan imanahum, imannya mereka, bizulmin, dengan kezoliman. Ulaika, mereka itu lahumul amnu, bagi mereka al-amnu, keamanan, rasa aman, wahum, dan mereka semuanya muhtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ayat ini 82, yaitu orang-orang yang benar-benar tauhidnya murni hanya kepada Allah, tidak pernah menyekutukan Allah. Maka mereka ini di dunia dan akhirat aman, ya, rezekinya, keluarganya, sakaratul mautnya, ya, ketika kiamatnya, dan di akhirat itu aman. Keamanan di padang mahsyar itu aman. Maksudnya apa nih? Nah, ketika ayat ini turun, para sahabat tuh nanya, siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Sedangkan kita ini pasti melakukan kezaliman. Lalu Rasulullah SAW mengatakan yang dimaksud bizulmin sini adalah Allah jelaskan dalam surah Luqman ketika menasihati anaknya. Ya, apa itu? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, sesungguhnya janganlah kalian menyekutukan Allah, jangan musyrik, jangan syirik kepada Allah. Sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi yang dimaksud dengan bizulmin itu adalah syirik, perbuatan yang menyekutukan Allah. Memang sih kalau zalim ini kan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Pasti dong kita pernah melakukannya. Ya, para sahabat pun ketakutan ini. Tapi yang dimaksud zalim di sini adalah asyirkun azim, syirik yang sangat besar. Ya, ini sebagaimana dijelaskan dalam surah Luqman ayat 13. Karena ketika ayat ini turun dari Abdullah bin Mas'ud misalnya, para sahabat itu berat, khawatir, nggak sanggup dong, nggak mungkin dong. Nah, yang dimaksud dengan zulmin di sini adalah inna syirka la zulmun azim, dalam perbuatan syirik, ya, perbuatan menyekutukan Allah, yang dimaksud dengan az-zulmu, kezoliman. Jadi bukan zolim yang kecil gitu ya, bukan menempatkan sesuatu bukan itu. Yang dimaksud zolim di sini adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang maksud itu, ya, orang-orang yang benar-benar beriman, yang tidak pernah mencampur adukan halal dengan haram, hak dengan batil, iman dengan syirik, mereka ini mendapatkan apa? Rasa aman, kemudian hidayah, petunjuk Allah di dunia, di alam kubur, ketika kiamat, di pada masa aman terus. Aman dari apa? Ya, dari ke huru-haranya kiamat, huru-haranya sakaratul maut, ya, di alam barzakh itu aman dari siksa kubur, aman. Nah, Allah yang memberikan, kalau syaratnya dua, yaitu iman, kemudian tidak mencampur adukan iman dengan kufur, dan juga tidak pernah melakukan perbuatan syirik, tidak pernah menyekutukan Allah, musyrik orangnya, syirik perbuatannya. Ya, itu dimaksudnya. Jadi yang dimaksud dengan syirkan azim itu adalah, yang dimaksud dengan zulmun itu, kezaliman itu adalah perbuatan syirik, ya. Nah, kemudian diceritakan di dalam hadis yang panjang, saya langsung terjemahnya saja, yaitu dari Jabir ibnu Abdullah, kami ini para sahabat berangkat bersama Rasulullah SAW. Ketika kami keluar dari kota Madinah, perbatasan kota Madinah, tiba-tiba ada seorang penunggang kuda, ya, penunggang onta, ya, menuju arah kami. Maka Rasulullah bersabda, seakan-akan orang ini bermaksud menemui kalian.
Orang tersebut sampai kepada kami dan mengucapkan salam penghormatan kepada kami para sahabat. Kami pun membalasnya. Rasulullah bersabda, dari mana engkau? Laki itu menjawab, dari tempat keluarga, anak-anak dan handai tolanku, keluargaku. Mau kemana? Kata Rasulullah. Aku hendak menemui Rasulullah. Sekarang ia ada di hadapanmu, kata Rasulullah. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku apakah iman itu. Rasulullah bersabda, hendak engkau bersaksi bahwa saya tidak Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Utusan Allah. Engkau dirikan salat, engkau tunaikan zakat, engkau puasa bulan Ramadan, engkau berhaji ke Baitullah. Aku berikrar untuk mengamalkannya. Kemudian onta yang dinaiki laki-laki itu terperosok ke dalam liang tikus padang pasir. Ontanya terjatuh dan dia pun terjatuh sampai posisi kepalanya di bawah, hingga saat itu orang itu langsung mati. Rasul bersabda, kemarikanlah laki itu. Maka Amr ibnu Yasir melompat memberikan pertolongan lalu mendudukannya. Rasulullah, wahai Rasulullah, orang ini meninggal dunia. Rasulullah bersabda, berpaling keduanya lalu bersabda, tidaklah kalian berdua melihat mengapa aku berpaling laki ini? Sungguh aku melihat dua malaikat sedang menyiapkan surga ke dalam mulutnya, buah surga ke dalam mulutnya. Maka aku mengetahui bahwa laki ini meninggal dunia karena kelaparan. Rasulullah SAW bersabda, laki ini termasuk orang-orang sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-An'am ayat 22. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi orang itu termasuk ayat Al-An'am 82. Rasulullah bersabda, uruslah jenazah ini. Lalu kami bawanya ke tempat air, memandikannya, mengapaninya, lalu masukkan ke dalam kubur. Ya. Lalu Rasulullah bersabda ketika sudah dikubur, buatlah liang lahat, janganlah kalian membelahnya. Karena sesungguhnya liang lahat adalah bagi kita, sedangkan belahan hanya bagi selain kita. Jadi gak usah dibikin gitu ya. Ya apa namanya itu? Liang lahat, gak usah. Langsung kata Rasulullah. Karena orang-orang hebat ini. Ya, sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 82. Jadi malaikat tuh ngasih buah surga di mulutnya ketika mau meninggal. Masya Allah. Itu syariatnya, ontaknya masuk ke lubang tikus, mati, palanya jatuh gitu. Syariatnya begitu. Tapi intinya Rasulullah tahu orang ini mau meninggal. Tapi orang ini luar biasa ya. Nah itulah adalah makanya sampai dalam hadis lain orang tadi yang meninggal tadi itu orang Badui tadi, kata Rasulullah ya, orang ini sedikit amalnya, sedikit amalnya tapi pahalanya sangat besar. Sedikit amal tapi pahala, amila qalilan ujira kasiran, amalnya sedikit tapi pahalanya besar. Kenapa? Karena dia tidak pernah mencampur adukan antara iman dengan perbuatan syirik. Ya, sampai dia bertanya kepada Rasulullah tentang masalah iman, maksudnya tentang Islam ya. Itulah kelebihan orang-orang yang taat kepada Allah dengan rasa aman Allah berikan. Ya, Allah a'lam bishawab. Ini ya penjelasan ayat 82. Kemudian ayat 83, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim. Ala qaumi, atas kaumnya. Kita tahu Nabi Ibrahim ini Khalilullah, kekasih Allah. Karena apa disebut kekasih Allah? Ya, Nabi Ibrahim itu memiliki keistimewaan, salah satu Nabi ulul azmi. Dialah satu-satunya Nabi yang anak cucu keturunannya Nabi semua. Dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak terus nanti Nabi Yakub, Nabi Yusuf, ya, Nabi apa lagi? Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya nabi-nabi itu dari Nabi Ibrahim, Bani Israel. Dari Nabi Ismail nanti ujung-ujungnya ke Nabi Muhammad. Tapi kosong tuh nggak ada nabi. Dari Nabi Ismail kosong nggak ada nabi, tapi ujung-ujungnya Nabi Muhammad SAW.
Itulah yang menyebabkan orang Yahudi itu tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Kenapa? Karena keturunannya itu bukan seperti Nabi Musa atau Nabi Isa. Nabi Musa kan nabi semua. Memang itulah hebatnya. Allah tetapkan Nabi Muhammad SAW itu dari keturunan Nabi Ismail, gitu ya. Nah inilah. Nah apa ini Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya, ala qaum narfa'u darajatin, kami angkat, kami tinggikan derajatnya Nabi Ibrahim man nasya, bagi orang yang Allah kehendaki. Apa maksudnya? Allah berikan Nabi Ibrahim ini kelebihan, keistimewaan. Mulai dari hitan, haji, ya kan, kurban, itu semuanya aturan-aturan Nabi Ibrahim. Ya, aturan-aturan dijalankan. Makanya kita selalu membaca sholawat Ibrahimiyah di dalam sholat. Dan kalau kita nggak baca, nggak sah sholat kita, karena bagian dari rukun sholat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, itu. Jadi Nabi Ibrahim ini nabi yang luar biasa, Allah tinggikan derajatnya. Ya, dengan mendapatkan mukjizat, ya, suhuf Ibrahim. Inna rabbaka hakimun alim, ujung ayat, sungguhnya Tuhanmu Allah maha hakim, bijaksana, alim, lagi maha mengetahui. Kemudian menurut Bakar bin Sawadah, kedua ayat ini diturunkan berkaitan dengan seorang laki-laki yang musyrik yang telah membunuh 2 orang muslimin. Kemudian ia menurut Rasulullah menjelaskan perbuatan ini, bertanya, apakah Islam akan bermanfaat bagiku setelah aku melakukan semua ini? Rasulullah menjawab, iya, bermanfaat, taubatmu akan diterima. Ia pun bergabung ke dalam pasukan Islam, dia bertobat. Tak lama kemudian dia berhasil membunuh 3 sahabatnya yang kafir dan mati juga, meninggal dalam keadaan syahid. Ya, ini ayat ini turun tentang apa namanya? Menurut Bakar bin Sawadah, namanya asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya. Kemudian ayat 84, wahabna lau Ishaq wa Yaqub, kami anugerahkan, kami berikan karunia, ya, yaitu Nabi Ishaq dan Nabi Yaqub. Nah, tadi udah dijelasin kan, Nabi Ibrahim punya anak 2, yaitu Ishaq dan Ismail. Dari Nabi Ishaq nanti Nabi Yakub, gitu ya, Nabi Yusuf. Kemudian waqulan hadaina wa nuhan wa hadaina min qablu, semuanya masing-masing nabi itu kami berikan hidayah, petunjuk, maksudnya kenabian. Wa nuhan, dan Nabi Nuh, hadaina, kami juga berikan petunjuk kenabian, min qablu, dari sebelum Nabi Ibrahim. Wa min zurriyati, dan dari keturunan Nabi Ibrahim, Dauda, Nabi Daud. Wa Sulaimana, Nabi Sulaiman. Wa Ayyuba, Nabi Ayyub. Wa Yusufa, Nabi Yusuf. Wa Musa, Nabi Musa. Wa Harun, dan Nabi Harun. Wa kadzalika nazil muhsin, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang selalu muhsinin, selalu berbuat kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat 84 Al-An'am ini menyebutkan, yaitu tentang karunia yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, yaitu lahir Nabi Ishak. Nabi Ishak ini menarik, ya rahimakumullah. Nabi Ishak itu dilahirkan oleh istri Nabi Ibrahim, Siti Sarah, yang umurnya sudah tua, sudah nenek-nenek. Nabi Ibrahim juga sudah aki-aki gitu. Beda dengan Ismail. Kalau Ismail kan awalnya kan Nabi Ibrahim dengan Sarah ini kan nikah. Dan Sarah ini wanita bangsawan, cantiknya luar biasa. Sampai Namrus pun pengen memiliki Sarah, kan? Namrus, Raja Namrus itu, saking cantiknya tuh. Tapi lama-lama nggak punya anak dia, sampai tua nggak punya anak, sampai nenek-nenek sampai 80 tahun. Nabi Ibrahim suaminya juga nggak jauh beda usianya, tua. Nah lalu datang sejumlah malaikat bertamu kepada Nabi Ibrahim, ya, dalam perjalanan menuju tempat Nabi Lut. Jadi sebelum ke
Nabi Lut, malaikat-malaikat ini berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Lalu mereka menyampaikan berita bahwa nanti Allah berikan karunia anak namanya Ishak. Nah, istri Nabi Ibrahim, Sarah ini heran, nggak mungkin lah, saya ini udah tua, ya nggak mungkin hamil punya anak. Ya, maka Allah jelaskan dalam surah Hud, qalat ya wailatan la a'lidu ana azuzun wa haja bali syaikhan inna hajal syai'un azim. Sungguh heran, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku ada seorang nenek-nenek perempuan tua. Suamiku pun sama, sudah sangat tua. Ya. Sesungguhnya ini ada sesuatu yang sangat aneh. Malaikat berkata, qalu, malaikat berkata ini kepada Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah. Atajabina min amrillah rahmatullah wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Sungguhnya ini, kata malaikat, apakah kamu merasa heran dengan ketetapan Allah? Itu ada rahmat Allah, keberkahan Allah dicurahkan atas kamu hai ahlul bait. Sungguhnya Allah maha terpuji lagi maha penyayang. Jadi memang istimewa, ya istimewa banget. Makanya malaikat itu menyampaikan berita gembira tentang memiliki anak, ya walaupun sudah sangat tua. Wa basyirna Ishaqa nabiyyan minas shalihin. Kami memberikan kabar gembira dengan kelahiran Nabi Ishak, seorang nabi termasuk orang-orang yang saleh. Wa basyarna bi Ishaq wa min wara'i Ishaq wa Yaqub. Kami sampaikan berita akan kelahiran Nabi Ishak, dan sesudah itu lahir pula Nabi Yaqub. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub punya anak namanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya anak namanya Nabi Daud. Nabi Daud punya anak namanya Nabi Sulaiman. Ya, kemudian Nabi Ayub, terus sampai ke Nabi Musa, Nabi Harun, dan terakhir Nabi Isa alaihissalam. Itulah. Jadi keturunan nabi-nabi semua, Pak. Masya Allah, hebat kan? Keturunan nabi-nabi semua. Inilah ya hebatnya atau mulianya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya setelah Nabi Ishak itu dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya dinamakan Yakub. Yakub itu artinya cucu dari Nabi Ibrahim. Yakub itu artinya cucu, ya. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, makanya disebut Yakub. Yakub itu bahasa Arab artinya cucu, gitu. Itu menurut tafsir Ibnu Katsir. Ya inilah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Kenapa? Nabi Ibrahim itu luar biasa, hijrah ke tempat yang dia meninggalkan kaumnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim. Falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu Ishaqa wa Yaquba kullan ja'alna nabiyya. Tatkala Nabi Ibrahim menjauhkan diri dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepada Nabi Ibrahim Nabi Ishak dan Yakub, masing-masing kami angkat menjadi nabi dan rasul. Habna lahu Ishaqa wa Yaquba kullan hadaina, ya kan? Kullan hadaina. Ya. Kemudian Nabi Sulaiman, kita tahu Nabi Daud dulu. Nabi Daud ini keistimewaannya apa, Pak? Nabi Daud ini, ya, sebelum Nabi Daud di sini juga dijelaskan Nabi Nuh, wa qulan hadaina wa nuhan, Nabi Nuh. Ya, karena Nabi Nuh ini sebelum Nabi Ibrahim, ya, sebelum Nabi Ibrahim kan Nabi Nuh duluan kan. Nabi Nuh ini salah satu nabi juga yang gelar ulul azmi. Nabi ulul azmi ini Pak ada 5 nabi. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan Nabi Muhammad SAW. Jadi memiliki keistimewaan. Ya, jadi Nabi Nuh alaihissalam ini diberikan ujian yang sangat besar. Umatnya bangkawara, saking bangkawaranya itu sering mengatakan Nabi Nuh ini gila, sampai anaknya pun tidak mau taat kepada Allah, kepada ayahnya Nabi Nuh alaihissalam. Akhirnya kan semuanya tenggelam, termasuk istri dan anaknya tenggelam, banjir besar, ya, hanya diselamatkan orang-orang yang taat kepada Allah, yang ikut kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, dari Nabi Nuh ini akhirnya lahir orang-orang baik, dan kemudian akhirnya lahirlah Nabi
Ibrahim alaihissalam. Itu ya, juga jelaskan Nabi Nuh. Wa min zuriyati, dan dari keturunan Nabi Ibrahim. Jadi sebelum Nabi Ibrahim Nabi Nuh. Daud, Nabi Daud. Nah, Nabi Daud ini jamaah rahimakumullah, nabi yang gagah perkasa. Orangnya kecil tapi kuat. Kenapa kuat? Karena ibadahnya luar biasa. Ibadahnya nggak bisa tertanding oleh orang lain. Malamnya sholat malam selalu, dia nggak pernah putus sholat tahajudnya, sholat malamnya, dan juga puasanya. Tapi unik, menarik. Puasanya itu sehari puasa, sehari tidak. Senin puasa, Selasa enggak. Rabu puasa, Kamis enggak. Dan itu setiap seumur hidupnya. Makanya puasa namanya puasa Daud. Puasa yang luar biasa. Nabi Daud ini memiliki keistimewaan, tangannya ini kuat sekali, bahkan bisa membuat pedang, membuat besi-besi karena saking kuatnya. Membuat pedang besi itu enggak pakai alat-alat yang canggih, dengan tangannya sendiri. Itu Nabi Daud alaihissalam. Maka dari Nabi Daud lahirnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini raja. Nabi Daud juga udah raja, tapi tidak sebesar Nabi Sulaiman. Karena bapaknya hebat Nabi Daud, dianya pun lebih hebat lagi Nabi Sulaiman. Apa kehebatan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu di antara kehebatannya adalah memiliki keistimewaan, bisa berbagai bahasa, termasuk bahasa binatang. Bisa ngomong dengan binatang, bisa ngomong dengan semut sekalipun, ya, dengan kemudian bisa memerintahkan jin, bisa ngomong dengan jin. Kekuasaannya luar biasa, Pak. Kekayaannya luar biasa, kaya sekali, hebat sekali. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Makanya dia menulis surat kepada Ratu Balqis yang menyembah matahari. Ini surat dari Sulaiman atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kaget ini, ya, yang akhirnya menjadi istrinya kan Balqis itu kan, Ratu Balqis. Awalnya itu Balqis ini menyembah matahari, Pak. Ya, kekuasaannya besar, tapi lebih besar Nabi Sulaiman alaihissalam. Hebat Nabi Sulaiman ini. Ya, Nabi Sulaiman. Kemudian dari Nabi Sulaiman di sini dijelaskan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini, kalau Nabi Sulaiman Allah puji dengan kekuasaan, dengan harta. Kalau Nabi Ayub kebalikannya, Allah puji dengan kemiskinan, dengan sakit yang lama, sakit yang luar biasa, ya, lamanya. Tapi Nabi Sulaiman luar biasa. Dia adalah Nabi yang bisa taat kepada Allah walaupun dalam kondisi sakit sampai tinggal tulang belulang dan kulitnya aja. Ya. Itulah Nabi Sulaiman, Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf ini Nabi yang memiliki ketampanan, ya, gantengnya luar biasa. Jadi kalau ada nabi orang yang paling ganteng di dunia, itu tidak seganteng Nabi Yusuf. Sampai semua orang itu terkagum-kagum, ya, sampai tangannya itu sampai tergores. Kan dia kan waktu itu diuji tuh oleh permasyuri Ratu Aziz, ya, dengan tangan kanan pegang pisau, tangan kiri megang apel. Lalu Nabi Yusuf keluar tuh. Nah, ketika keluar itu matanya melotot semua, nggak terasa itu bukan apel yang dipotong, tapi tangannya. Saking gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini keistimewaannya dia adalah orang ahli ekonomi. Ya, dia memanage ekonomi, makin makmur tuh raja. Karena dia bisa menafsirkan mimpi, ahli mimpi. Jadi mujizatnya dia bisa menafsirkan mimpi. Ya, Pak, ya. Nabi Yusuf lebih lengkapnya nanti dalam surah Yusuf. Kemudian Nabi Musa ini menghadapi raja yang zalim, yaitu Fir'aun. Nah, Nabi Musa ini dia diberikan kekuatan luar biasa, tapi ada kelemahannya, cadel, pelok. Kalau ngomong tuh nggak jelas. Iya, misalnya ada yang nanya, bapakmu gimana sakitnya? Meninggal. Innalillahi. Padahal mendingan, cuma karena pelok ngomongnya begitu. Makanya orang pelok nggak boleh jadi imam. Nah, Nabi Musa ini pelok. Kenapa bisa pelok?
Karena waktu bayi itu dia disuruh pilih sama Fir'aun, bara api atau makanan nikmat coklat gitu kira-kira. Dia memilih api. Kalau memilih coklat akan dibunuh itu Nabi Musa. Dia memilih apa? Coklat, memilih bara api. Makanya lidahnya tuh pelok cadel. Makanya supaya dakwahnya nyambung, ya dia minta saudaranya sebagai asisten pribadinya dan Nabi akhirnya, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Maka dikaitkan Nabi Harun dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi juga pernah ada yang pelok, Pak, yaitu Nabi Musa. Makanya terkenal doanya apa tuh? Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Makanya doa pidato kan, doa ceramah, doa khutbah, doanya ini. Doanya Nabi Musa sebenarnya, ya kata-kata berdoa kepada Allah agar suaranya, kalimatnya bisa bisa memberikan pemahaman dari orang yang mendengarkan. Itu Nabi Musa alaihissalam. Nah, doa ini sering dibaca kan para penceramah dai mubalik. Rabbis shrah. Ini doanya Nabi Musa alaihissalam. Wa kadzalika nazil muhsinin. Demikianlah kami balas orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Yaitu para nabi kan, selalu melakukan kebaikan, Allah balas dengan keutamaan-keutamaan yang mereka miliki. Kemudian wa Zakaria ayat 85. Nabi Zakaria. Siapa yang Nabi Zakaria? Nabi Zakaria ini ya sudah tua. Sama dengan Nabi siapa? Dengan Nabi Ibrahim. Gak punya anak. Gak lama dia nikah gak punya anak. Sudah nenek-nenek, sudah aki-aki. Dia berdoa kepada Allah. Maka terkenal doanya dikabulkan. Akhirnya punya anak. Namanya Nabi Yahya alaihissalam. Ya. Dalam kehidupan Nabi Zakaria ini ya masih keturunannya itu Maryam ini wanita solehah yang tidak pernah tersentuh oleh manusia dan jin, karena dia 24 jam ibadah di mihrab. Ya, Nabi Zakaria ini ngasih makanan kaget, sedangkan makanan sudah tersedia di mihrab itu dengan minuman-minuman. Makanan dari mana ini? Ini dari surga. Allah memberikan makanan dari surga. Jadi kalau Bapak pengen makanan surga, jangan pulang-pulang ke musola. 24 jam, insya Allah. Iya, mati. Beda dengan Nabi Zakaria. Wah, Yahya, anaknya ini namanya Yahya. Makanya ada doa yang kalau kita amalkan, doa ini bagus banget, Pak. Ini doanya Nabi Zakaria. Ini dalam surah Maryam. Saya bacakan ya. Ini yang sering sekali bahkan wiridnya almarhum Ustaz Arif bin Ilham agar anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu dalam surah Maryam. Supaya takut salah, saya baca lagi. Surah Maryam, bagaimana doa Nabi Zakaria sehingga dia memiliki anak, Nabi juga. Padahal sudah aki-aki, sudah nenek-nenek Nabi Zakaria ini. Surah Maryam surah berapa ya? Surah Maryam. Saya cari dulu surah Maryam. Surah Maryam surah berapa nih? Ada yang ketemu surah Maryam. Surah apa? Dulu ya, surah Maryam, surah 19 ya. Surah 19. Nah, ini doanya nih. Ini doa agar kita memiliki anak ya seperti doanya Nabi Zakaria. A'udzubillahi minasyaitonir ayat 11 sampai ayat 12 sampai ayat 15, Pak. Ini boleh diamalin nih. Ini saya sering sampaikan ketika pengajian kalau ibu-ibu sedang hamil 4 bulan, 7 bulan. Nah, ini doanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat 12 sampai ayat 15. Ya ujil kitab biquwwah wa ataina hukma sabiyya wa hanana min ladunna wa zakah wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran siya wa salamun yawma wulida wa yawma yamut wa yawma yub'atsu. Jadi kalau Bapak punya istri, punya anak lagi hamil, ini baca doa ini. Ya. Atau juga maaf ya, kalau mau berhubungan suami istri, baca doa ini. Agar apa? Agar anak kita itu, keturunan kita menjadi anak-anak yang hebat. Pertama,
Ya Allah, jadikan anak hamba ujil kitab, anak yang selalu belajar dengan Al-Quran. Maksudnya selalu hafiz Quran, jadi pemahaman dengan Al-Quran. Bikuah, dengan kuat, dengan kekuatan lahir batin. Ya, itu. Yang kedua, wa ataina hukma, jadikanlah ya Allah, berikan kepada anak kami anak yang hikmah, punya ilmu yang bermanfaat, pemahaman. Sobia, ketika dia masih kecil sudah paham. Wahananan, dan anak yang sayang, hanan, sayang kepada sesamanya, miladuna, dari sisi kami. Wazakah, anak yang suci dari dosa. Wakana taqiyya, dan anak yang bertakwa, jadikan anak hamba anak yang bertakwa. Wabarok bilaidi, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Walam yakun jabbar rasyad, dan jangan jadikan anak kami anak yang sombong dan anak yang suka melakukan maksiat. Wassalamun alaihi yaumaidin, ya Allah selamatkan ya ketika yaumulida, ketika dilahirkan, kan itu kan, ketika dilahirkan selamat. Wa yaumutu, selamat ketika mati. Wa yaumasu, selamat ketika dibangkitkan. Bayangkan tuh, selamat ketika lahir, selamat ketika mati, selamat ketika dibangkitkan di yaumil kiamah, selamat. Jadi makanya doanya bagus banget. Jadi boleh dicatat, surah Maryam surah ke-19 ayat 12 sampai ayat 15. Ini doa orang yang hamil. Doa ketika mau hubungan suami istri juga bagus. Ya. Doa Nabi Zakaria alaihissalam, ya. Atau kita yang megangin, baca doa ini kepada perut ibu-ibu tuh. Ya, istri kita. Ya ujil kita bikuwa wa atana hukma sobiyya wa halana min ladunna. Itu Masya Allah, bagus banget kan artinya, coba lihat. Kemudian Nabi Yahya tadi ya lahir. Wa Isa, Nabi Isa ini nabi yang unik, satu-satunya nabi yang nggak punya bapak, satunya nabi nggak punya punya bapak, hanya punya ibu. Kalau Nabi Adam kan dia nggak punya bapak, punya ibu. Kalau dia nggak punya ibu, nggak punya bapak. Nabi Isa, makanya Nabi Isa ini nabi yang belum sempat nikah. Jadi satu-satunya nabi juga yang belum sempat nikah. Kenapa? Karena sudah Allah angkat ke langit, jadi belum sempat nikah. Makanya umatnya itu, Yesus tuh, pendeta-pendeta tuh banyak nggak nikah, karena nyontoh nabi. Contoh Nabi Isa, nyontoh Yesus kayaknya. Ya, dia mah memang nggak sempet, belum anunya. Udah diangkat oleh Allah ke langit. Ikut-ikutan pendeta enggak makanya kalau ustadz kiai ajengan ngikutin kayak umatnya Nabi Isa, nggak nikah, waduh, berhenti saya jadi ustadz. Perabotan bagus diubah hasil ya, nggak dipakai, aduh, astagfirullah. Itulah Nabi Isa, karena belum sempat nikah. Makanya nggak ada misalnya contoh rumah tangga Nabi Isa, nggak ada. Teladani Nabi Isa dalam rumah tangga, ya nggak ada. Kenapa? Karena belum sempat nikah, ya, belum sempat nikah. Wa Ilyas, Nabi Ilyas, ya. Nabi Ilyas dia juga seorang nabi, tapi penjelasannya nanti dalam surah lain. Kul minas solihin, setiap nabi itu adalah orang-orang yang soleh. Wa Ismail, Nabi Ismail, ayat 86. Nabi Ismail, sebagaimana kita tahu, ini juga dari Nabi Ibrahim, anak Nabi Ibrahim, tapi dari istrinya namanya Sarah, namanya Hajar. Ya, Nabi Ismail ini dengan karena masih bayinya itu kakinya itu mengeluarkan air sampai sekarang, sampai kiamat. Zam-zam namanya, air Zam-zam. Kenapa? Karena ketika itu berduaan dengan ibunya Siti Sarah waktu Ismail kecil, ibunya itu nyari air kemana-mana, dari Bukit Sofa ke Marwah, kadang-kadang lari, kadang-kadang jalan, panas terik matahari, sampai 7 putaran. Nah, ketika terakhirnya itu barulah inna Sofa wal Marwata min sa'illah. Itu kan ayatnya kan ada kan? Ya, Sofa dan Marwah lari kecil. Kadang lari, kadang ya Rabbighfir warham. Ya, itu kan baca doanya yang dilakukan oleh seluruh jamaah haji, seluruh jamaah umrah, itu yang dilakukan Nabi oleh Sarah itu. Nah, keluarlah dari Ismail itu keluar apa? Air. Maka kata Sarah, Zam-zami, kumpul Zam-zamnya. Makanya air Zam-zam, air yang paling tinggi mineralnya. Makanya kalau orang pulang haji, pulang umrah, ya, yang paling kita inginkan adalah air Zam-zam, ya, air Zam-zam, ya, air Zam-zam. Dan harus diingat ya, ini bukan akal-akalan. Ini udah
fatwa ulama Saudi. Nih, 1 tetes air Zam-Zam kita tahu taruh di air galon, itu galon jadi Zam-Zam semua, jadi murni. Ini bukan bohong-bohongin, wah ini nanti bohong-bohongin, enggak. 1 tetes air Zam-Zam saja ditaruh di air galon atau ditaruh di air aqua gitu misalnya kan, atau itu jadi Zam-Zam semua. Itu fatwa dari majelis ulamanya ulama-ulama Saudi. Jadi dengan sendirinya itu saking istimewa Zam-Zam. Wah pengen murni semua, ya habis kita. Orang dapatnya cuma berapa liter? Cuma 5 liter ya. Hah? Ya tuang sumur aja nggak apa-apa jadi Zam-Zam. Tapi pas saat itu iya, semuanya enggak. Ya, jadi benar-benar sehat Pak ya. Jadi Zam-Zam itu minuman yang sangat tinggi mineralnya. Itu diakui di dunia tuh. Jadi kalau air mineral, air putih dikumpulkan seluruh dunia itu, yang paling tinggi mineralnya adalah Zam-Zam. Makanya orang sampai ditaruh di tasnya, ya akhirnya kan nggak boleh kan, kalau di pesawat kan nggak boleh. Sudah ditetapkan 1 jamaah cuma bawa 5 liter gitu kan. Sedangkan di kampungnya sampai seluruh warga pada datang gitu, gimana caranya? Dibolehin gitu Pak caranya. Ini bukan ngakal-ngakali, tapi memang fatwanya udah ada. Coba lihat di Google, benarkah air Zam-Zam diteteskan kepada air biasa jadi Zam-Zam? Coba lihat di Google, ada itu fatwanya ada. Kemudian misalnya kita mau teko, kalau Zam-Zam satu gelas kecil lah ya, Zam-Zam semua tuh, supaya semua orang yang ke rumah kita sampai merasakan air Zam-Zam semua. Wah akal-akalan Ustaz, bukan akal-akalan. Coba lihat ya di Google, cari di Google tulisan apakah benar air Zam-Zam yang ditaruh ke air biasa jadi Zam-Zam, nah gitu. Nah fatwanya ada itu lengkap Pak. Ya, kalau yang punya googling bisa dilihat. Kemudian Nabi Ilyas. Nah ada Ilyas, ada Ilyasa ya. Nabi Ilyasa ini. Nabi Yunus. Nah Nabi Yunus ini nabi yang sempat ngambek karena umatnya sedikit. Berpuluh tahun dakwah hanya segelitir orang yang ikut. Ya, akhirnya dia naik kapalnya harus dikeluarkan karena kapalnya ini kelebihan muatan, dan berapa kali diundi namanya Yunus terus. Akhirnya Yunus terpaksa dibuang ke laut. Ketika dibuang ke laut dimakan ikan nun yang besar, mungkin semacam ikan paus. Akhirnya Nabi Yunus bertaubat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Sesungguhnya maha suci Engkau, aku ini hamba yang zalim. Doa yang Nabi Yunus lakukan inilah yang menyebabkan itu perut ikan mual, mau muntah, dimuntahkanlah di pinggir lautan, di pantai. Nabi Yunus pun selamat. Seandainya Nabi Yunus tidak bertaubat kepada Allah, tidak mungkin Nabi Yunus sampai kiamat masih di perut ikan, masih perut ikan. Itu dalam ayat ada itu. Yaitu Nabi Yunus. Kemudian Nabi Lut ini umatnya yang saking parahnya, yaitu melakukan tindakan homoseksual. Jadi terong sama terong, laki-laki sama laki-laki, nauzubillah. Dan sekarang banyak bahkan di Thailand itu jadi ada nikahin gitu. Jadi ada pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki. Astagfirullahaladzim. Maka coba lihatin nanti dah. Coba lihatin aja, nanti pasti kejadian seperti umat Nabi Lut pun akan terjadi di negeri-negeri itu. Dimana di negara-negara barat apalagi. Makanya hati-hati kalau orang Pak ada bendera pelangi. Nah, bendera pelangi itu bendera simbolnya orang-orang homoseksual. Ya makanya kalau anak kita main pelangi hati-hati itu. Itu memang buatan orang-orang yang homoseksual. Banyak itu sekarang bahkan di daerah-daerah tuh ada grup WA belum pernah digerebek di mana, di puncak atau di mana tuh, itu orang serba begituan semua, laki-laki sama laki-laki telanjang. Itu ada kan ya, ada tuh di mana itu, di Garut, di Cianjur juga banyak Pak. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati ya. Jadi kalau kita punya anak laki-laki senang sama laki-laki, hati-hati, bahaya itu. Ya kalau dia senang sama perempuan wajar ya, namanya juga wajar ya, dia bukan jadi nggak normal Pak. Jadi kalau laki-laki suka laki-laki nggak normal, sama perempuan dengan suka perempuan itu nggak normal. Itu umat Nabi Lut alaihissalam.
Wa kullan faddalna 'alal alamin, semuanya, semua nabi-nabi yang disebutkan di Al-Qur'an ini ada kami berikan kelebihan, yaitu diangkat menjadi nabi dan rasul alamin atas seluruh alam. Jadi manusia pilihan, semuanya ini disebutkan dari Al-Qur'an adalah manusia pilihan. Wa min abaihim, dan dari bapak-bapak mereka, wa zurriyatim, dan dari keturunan mereka, wa ikhwanim, dan dari saudara-saudara mereka, wastabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim, dan kami telah memilih mereka menjadi nabi dan kami berikan hidayah kepada jalan yang lurus. Kemudian 88, zalika hudallah, itulah agama petunjuk Allah. Yahdi bihi may yasha, Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki, min ibadi, dari hamba-hambanya Allah. Walau asyraku, seandainya mereka musyrik, lahabitanhum, pasti akan hilang sia-sia amalnya, maka ya'malun, apa yang mereka lakukan. Jadi kalau orang melakukan perbuatan syirik, Pak, hati-hati, na'udzubillah, seluruh amalnya itu hilang. Satu aja perbuatan syirik, semuanya hilang. Dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, zikir, baca Quran, semuanya hilang. Amalnya sia-sia kalau dia melakukan perbuatan syirik. Syirik itu adalah menyekutukan Allah, terang-terangan bahwa ada Tuhan selain Allah. Dia tahu dia Allah Tuhan, tapi ada Tuhan lain. Nah, itu juga syirik tuh, jelas-jelas itu syirik. Jadi kalau orang melakukan syirik, semua amalnya menjadi sia-sia. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan Allah berfirman ayat 89, ulaikal ladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Mereka itulah, siapa tuh para nabi tadi? Ataina, kami berikan kepada mereka alkitab, akan kitab. Ya, ada namanya Taurat, ada namanya Injil, ada namanya Zabur kan, ada namanya Suhuf, wal hukma, dan hikmah, pemahaman tentang syariat, wan nubuwah, dan kenabian. Fa'i yakfur, maka jika mereka ingkar biha dengannya, haulai, mereka adalah orang kafir. Faqad wakalna, kami sungguh akan menyerahkan kauman, sebuah kaum, laisu biha bikafirin, terhadap orang-orang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Ulaikal ladzina hadallahu fa bihudahu muqtadi. Terakhir 890. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah memberikan petunjuk hidayah, maka mereka mendapatkan petunjuk, maka ikutilah mereka, ikuti para nabi, ikuti petunjuk-petunjuknya. Kul, katakanlah Muhammad, la as'alukum alaihi ajran, tidak aku bertanya, meminta kepada kalian akan imbalan, akan upah. Jadi Rasulullah itu berdakwah, para nabi berdakwah tidak pernah minta upah, tidak minta amplop, tidak pernah minta duit. Jadi dakwahnya para nabi dan para rasul adalah minta ridho Allah subhanahu wa ta'ala. In huwa illa zikril alamin, tidaklah Al-Quran itu adalah kecuali peringatan bagi seluruh alam. Quran ini turun sebagai peringatan bagi seluruh alam. Mudah-mudahan dari apa yang kita baca, kita bisa mengambil ibrah pelajaran. Allahumma arhamna bil Quran. Insyaallah minggu depan ayat yang ke-91.